sekarang kecanggihan teknologi begitu luar biasa sehingga kita dapatkan adanya Micra, yaitu alat pacemaker terkecil di dunia. Pasien yang membutuhkan pacemaker, membutuhkan CRT, dan membutuhkan ICD, ada yang namanya CRTD. Salah satu komplikasi yang mungkin sering kita temui adalah infeksi di luka tindakan. Halo, Sobat Sehat sekalian, saya Dr. Jansen, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan aritmia di Eka Hospital BSD. Hari ini kita akan bahas mengenai terapi alat atau device terapi pada pasien-pasien dengan gangguan irama jantung atau aritmia. Pasien apa sajakah dan alat apa sajakah yang kita pasang pada pasien-pasien dengan gangguan irama jantung? Ada beberapa alat atau device yang kita tanam untuk terapi pada pasien dengan gangguan irama jantung. Yang pertama adalah alat atau device pacemaker. Mungkin buat sobat sekalian sudah beberapa kali kita bahas mengenai pacemaker. Jadi pacemaker adalah alat yang ditanam di bahu sebelah kiri atau sebelah kanan sebagai baterai di mana pada pasien-pasien yang bradikardia atau gangguan irama yang lambat, di mana baterai jantung alaminya sudah sangat lemah karena usia atau karena penyakit-penyakit yang lainnya. Pacemaker di sini berfungsi sebagai alat bantu supaya denyut jantungnya bisa kembali normal. Yang tadinya denyut jantungnya turun di bawah 60, bahkan bisa sampai 30 atau 40, sehingga pasien mengeluh pusing, bahkan sampai pingsan. Maka dengan memasang alat pacu jantung atau pacemaker, alat ini akan membantu supaya denyut jantungnya kembali normal. Pacemaker bersifat standby. Artinya, kalau denyut jantungnya di bawah dari yang kita set, misalnya di bawah 50 atau 60, alat pacemaker baru akan bekerja. Sama seperti genset di rumah. Ketika PLN-nya mati, maka gensetnya baru bekerja. Demikian juga dengan pacemaker. Kalau denyut nadinya di bawah 50 atau di bawah 60 sesuai yang kita set, maka pacemakernya baru akan bekerja. Sedangkan kalau pacemakernya atau denyut nadinya lebih dari 60, maka pacemakernya tidak akan bekerja, akan standby saja. Dan alat pacemaker ini baterainya akan sesuai dengan penggunaan. Semakin banyak dipakai, maka baterainya akan cepat habis. Device kedua yang sering digunakan sebagai terapi pada pasien dengan gangguan aritmia atau penyakit irama jantung adalah ICD, yang kita singkatannya adalah Implantable Cardioverter Defibrillator, ICD. ICD ini dipasang pada pasien dengan gangguan irama jantung atau aritmia yang maligna. Apa sih gangguan irama jantung yang maligna atau berbahaya? Artinya, kalau gangguan irama ini muncul, maka jantungnya bisa berdenyut sangat kencang atau sangat kacau sehingga bisa menyebabkan henti jantung dan juga bisa menyebabkan kematian jantung mendadak. Seperti yang terjadi pada Christian Eriksen pada waktu pertandingan sepak bola. Nah, dengan pemasangan ICD diharapkan kalau sewaktu-waktu gangguan irama jantung yang berbahaya atau malignanya muncul, maka ICD ini akan memberikan shock atau denyut kejutan supaya gangguan iramanya kembali ke normal kembali. Pada pasien apa sajakah yang kita pasang ICD? Yaitu pasien dengan gangguan irama maligna yang berbahaya. Contohnya, pasien dengan Brugada syndrome, pasien dengan long QT syndrome atau short QT syndrome, atau pasien dengan CPVT, atau gangguan-gangguan aritmia atau penyakit irama jantung yang berbahaya yang kalau muncul bisa menyebabkan henti jantung dan pasien bisa meninggal. Pemasangannya seperti pacemaker, bisa di sisi kiri atau sisi kanan, tetapi umumnya kita pasang di sisi kiri dari lengan pasien, tujuannya supaya bisa memberikan shock
pada waktu muncul gangguan irama yang berbahaya. Alat ketiga yang biasa dipakai atau digunakan untuk terapi pasien dengan gangguan irama jantung adalah CRT atau Cardiac Resynchronizing Therapy. Tetapi mungkin tidak tepat kalau kita bilang ini untuk pasien dengan aritmia, karena umumnya alat CRT ini dipasang pada pasien-pasien dengan gagal jantung, yaitu alat yang digunakan untuk mensinkronkan kembali jantung sebelah kanan dan jantung sebelah kiri akibat gagal jantung. Maka namanya adalah Cardiac Resynchronizing Therapy, terapi untuk mensinkronkan kembali jantung. Jadi pada pasien dengan gagal jantung, dengan LBBB, terjadi denyut jantung yang tidak sinkron antara jantung kanan dengan jantung kiri. Umumnya, jantung kanan dan jantung kiri akan berdenyut secara bersamaan. Tetapi pada pasien dengan gagal jantung, apalagi dengan left bundle branch block atau LBBB, maka denyut jantung yang sebelah kanan akan lebih dulu dibandingkan denyut jantung yang sebelah kiri. Maka jantung seperti menari, ya, jadi dia tidak berdenyut secara bersamaan tetapi secara bergantian, dan ini tidak baik untuk pasien dengan gagal jantung. CRT akan memperbaiki supaya pompa jantungnya antara jantung yang sebelah kanan dan jantung yang sebelah kiri akan sinkron kembali sehingga kanan dan kiri akan berdenyut secara bersamaan. Tentu saja pasien gagal jantung juga banyak sekali yang menderita aritmia seperti atrial fibrilasi dan gangguan penyakit aritmia yang lainnya. Inilah 3 device terapi atau alat-alat yang biasa dipakai pada pasien dengan gangguan irama jantung untuk memperbaiki kondisi pasien.